Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vira Safitri dari semester 4C. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai monitoring analisa FE. Seperti biasanya, monitoring kali ini memiliki 10 indikator penilaian yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, untuk indikator yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang FE. FE merupakan besi atau ferrum yang merupakan metal berwarna keperakan, liat, dan mudah dibentuk. Ferrum atau besi ini hampir ditemukan di setiap tempat di bumi, seluruh lapisan geologis, dan hampir di seluruh badan air. Namun ferrum atau besi ini akan menjadi bahan yang berbahaya apabila kandungannya melebihi ambang batas pada alam. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan bilox Fe. Bilox Fe ini yaitu ferrohidroksida, yaitu Fe2+, yang selanjutnya akan teroksidasi menjadi Fe3+, ferritrioksida. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan bahaya Fe. Bahaya Fe ini yaitu ada 3, atau bisa disebut kita ada 2. Yang pertama, apabila Fe atau besi ini masuk ke dalam tubuh manusia melebihi ambang batas akan menyebabkan kerusakan pada dinding usus hingga menyebabkan kematian. Dan apabila masuk ke dalam sistem saluran pernapasan manusia akan terakumulasi pada alveolus dan menyebabkan paru-paru pneumoniasis. Dan apabila kandungan Fe pada badan air melebihi ambang batas akan menyebabkan rasa, bau, dan menyebabkan air berwarna kekuningan, menimbulkan noda pada pakaian, dan menjadi tempat bersarang atau berkembang biaknya bakteri Cyanotrix yang merupakan bakteri besi. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur analisis Fe. Untuk prosedur analisis Fe yang pertama, siapkan 2 buah RLBM. Kemudian dipipa sampel air dan aquades sebagai belangko emas sebanyak 25 ml. Kemudian ditambahkan 0,5 ml hidroksilamin dan dipanaskan menggunakan hot plate hingga didapatkan volume kira-kira 15-20 ml. Setelah itu, dibiarkan dingin. Setelah dingin baru ditambahkan 5 ml amonium asetat buffer. Kemudian ditambahkan 1 ml penantrolin monohidrat. Setelah itu baru dibaca menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 510 nanometer. Nah, yang ke-6, mahasiswa mampu membuat larutan induk Fe. Dalam pembuatan larutan induk Fe ini, yang pertama disiapkan lagu ukur 1000 ml. Kemudian ditimbang bubuk ferroamonium sulfat, bubuk ferroamonium sulfat sebanyak 500 mg. Kemudian diencerkan menggunakan aquades 500 ml pada lagu ukur. Setelah itu ditambahkan 10 H2SO4 dan setelah itu baru ditambahkan aquades sampai tanda batas dimungkinkan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu membuat larutan seri standar Fe. Yang pertama disiapkan lagu ukur 50 ml. Kemudian dipipet larutan baku 100 ppm dengan konsentrasi yang berbeda. Kemudian ditambahkan 2 ml asam asetat 10%, 4 ml hidroksamin klorida, dan 2 ml larutan atau reagen ortofenantrolin 0,25%. Kemudian tambahkan aquades sampai tanda batas dan dibaca menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 510 nanometer. Nah, yang ke-8, mahasiswa mampu membuat kurva kalibrasi Fe. Setelah didapatkan hasil dari spektrofotometer tadi dimasukkan ke dalam Microsoft Excel sehingga didapatkan persamaan garis linear. Dan yang ke-9, untuk yang ke-8, mahasiswa mampu membuat kurva kalibrasi Fe yang akan saya tambahkan yaitu membuat larutan baku, larutan seri standar, dan mengukur larutan seri standar. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam Excel sehingga didapatkan persamaan garis linear. Yang ke-9, mahasiswa mampu melakukan perhitungan kadar atau konsentrasi Fe pada sampel air. Untuk menghitung kadar atau konsentrasi Fe pada sampel air menggunakan rumus Y sama dengan AX plus B, di mana Y adalah absorbansi dan A adalah gradien garis dan X adalah
konsentrasi dan B adalah konstanta, sehingga dapatkan kadar Fe pada sampel air. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan tentang batas maksimum kadar Fe pada sampel air sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 32 tahun 2007 mengenai standar buku standar baku mutu lingkungan, bahwa kadar atau batas maksimal Fe tidak boleh lebih dari 1 mg per liter. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Apabila teman-teman kurang paham, teman-teman bisa mencari melalui referensi lain seperti di Google Scholar atau di jurnal-jurnal lain untuk dapat mudah dipahami. Untuk kritik dan sarannya mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.